Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Mencintaimu, aku tenang. Memilikimu, aku ada di setiap engkau membuka mata. Merindukanmu selalu ku rasakan, selalu memelukmu penuh cinta. Itu yang selalu aku inginkan. Kau mampu membuatku tersenyum. Kau bisa membuat nafasku lebih berarti. Kau jaga selalu hatimu saat jauh dariku. Tunggu aku kembali. Ku mencintaimu selalu, menyayangimu sampai akhir menutup mata. Sampai akhir menutup mata. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa TVRI Bengkulu? Senang sekali saya Afriko Zuhri kembali menjumpai Anda dalam program acara Brando. Ya pemirsa, tadi baru saja kita mendengarkan penampilan dari Bengkulu Project dengan judul lagu Jaga Selalu Hatimu. Pemirsa, pada sore hari ini kita akan membahas satu tema yang menarik sekali, yakni asuransi pertanian. Nah, berhubung tema kita pada hari ini, tentunya pada sore hari juga sudah hadir narasumber kita yang tentunya sudah berkompeten, akan kita bahas bersama terkait dengan tema yang berkaitan dengan asuransi pertanian itu sendiri. Nah pemirsa, terlebih dahulu saya ingin perkenalkan narasumber kita yang sudah hadir di tengah-tengah kita di studio TVRI Bengkulu saat ini. Sudah ada Bapak Helmi Yuliadi, Kabid Prasarana dan Sarana Pertanian Dinas TPHP Provinsi Bengkulu. Assalamualaikum Pak, selamat sore. Waalaikumsalam Mas Riko. Selamat sore pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Ya, apa kabar Pak, sehat hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Ya. Tadi dari kantor langsung ke sini? Iya, saya dari kantor. Langsung beraktivitas ya? Ya, langsung beraktivitas. Full hari ini Pak? Ya, full tadi dari pagi, ikut acara di kantor, kemudian udah janjian tadi jam 5 kita harus sudah di sini. Iya benar. Oke, terima kasih sudah hadir Pak. Nanti kita berbincang-bincang berkaitan dengan tema kita pada hari ini. Dan pemirsa TVRI Bengkulu, pada sore hari ini juga sudah hadir narasumber kita yang kedua. Sudah ada Pak Buyung, ini berprofesi sebagai petani ya Pak, dan juga sebagai Ketua Kelompok Tani Sawah Lebar. Assalamualaikum, selamat sore Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat Walafiat. ya. Oke. Dengan apa saat ini dengan aktivitas yang cukup banyak, masih sering ini aktivitas di di lahan pertanian Pak? Masih Pak. Masih ya? Kebetulan tadi masih bawa traktor. Oke, masih aktif sekali. Masih kuat. Masih kuat. Baik, Ya. nanti akan kita bahas bersama gitu ya. Ayo, Perbincangan kita boleh. berkaitan dengan Ya, tema pada makasih. hari ini terkait dengan asuransi pertanian. Dan pemirsa TVRI Bengkulu, seperti yang kita ketahui, usaha di sektor pertanian khususnya usaha tani padi dihadapkan pada resiko ketidakpastian yang cukup tinggi. Antara lain kegagalan panen yang disebabkan perubahan iklim seperti banjir, kekeringan, serangan hama dan penyakit atau orgasme pengganggu tumbuhan atau OPT yang menjadi sebab kerugian usaha petani. Nah, untuk itu pemirsa, pada sore hari ini kita akan membahas satu tema asuransi pertanian. Sebetulnya apakah dengan program yang digalakkan oleh pemerintah itu sendiri, apakah ini menjadi program yang
optimal saat ini untuk bisa kita laksanakan. Dan akan kita bahas bersama tentunya dalam program acara Berendo. Pemirsa, kami juga akan mengundang Anda nanti pada segmen kedua untuk dapat berdialog interaktif bersama kami melalui telepon TVRI Bengkulu di 0736215541. Sekali lagi di 0736215541. Baik, mungkin akan kita bahas ini terkait dengan tema kita, Pak, asuransi pertanian. Nah, sebelum kita membahas asuransi pertanian itu apa, tapi mungkin bisa disampaikan sedikit, Pak Helmi, sebetulnya kondisi pertanian di Provinsi Bengkulu saat ini seperti apa? Ya, memang kondisi pertanian di Provinsi Bengkulu di akhir-akhir ini memang agak sedikit banyak terpengaruh iklim ya, baik di kota, kemudian di beberapa kabupaten yang sering terganggu dengan ada yang banjir, ada yang kekering, maupun serangan hama dan penyakit. Jadi sebenarnya antisipasi ini sudah cukup lama. Jadi undang-undangnya sudah keluar, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 terkait upaya perlindungan dan pemberdayaan petani. Jadi pemerintah bersama DPR pada saat itu sudah mengesahkan terkait dengan upaya-upaya yang harus dilakukan untuk melindungi petani. Jadi sejak tahun 2013 sudah dinyatakan bahwa untuk pertanian ini memang harus fokus gitu dilakukan perlindungan. Kemudian turunan dari undang-undang tersebut adalah Permentan nomor 40 tahun 2015 tentang fasilitasi asuransi pertanian. Jadi memang pemerintah serius gitu loh untuk melindungi petani, karena memang ini kan pertanian ini kan sangat terpengaruh dengan kondisi iklim ya, cuaca, kemudian hama penyakit, kita nggak tahu kapan datangnya gitu kan. Sehingga dilakukanlah fasilitasi untuk asuransi pertanian. Ada dua sebenarnya asuransi pertanian ini, Mas Riko. Sebenarnya ada AUTSK, namanya asuransi usaha ternak sapi atau kerbau yang di lingkup pertanian. Kemudian ada AUTP, namanya asuransi usaha tanaman padi. Jadi ada dua. Nah, terkait dengan asuransi tanaman padi ini memang sedang gencar kita sosialisasikan ke kabupaten kota, karena fokus kita adalah memberikan perlindungan kepada petani sekaligus mempertahankan ketahanan pangan gitu kan. Kalau sering terganggu akibat banjir maupun kekeringan, ketahanan pangan kita agak terganggu, dan itu susah untuk kembali lagi ke semula awal gitu, Mas Riko. Oke, jadi memang kalau kita melihat saat ini untuk kondisi pertanian gitu ya, kalau dari pemerintah sendiri mungkin melihat, mungkin sedikit mengkhawatirkan kalau kita dari belakang-belakang gitu ya, karena mungkin dengan berbagai kondisi yang kita lihat, terutama ini cuaca yang tidak bisa kita prediksi gitu ya, dengan adanya banjir dan lain, mungkin cuaca itu yang menjadi permasalahan juga. Mungkin dari Pak Buyung sendiri mungkin melihat gitu ya, yang langsung terjun ke lapangan gitu ya, terkait dengan bidang pertanian itu sendiri. Gimana sih Pak kalau melihat kondisi pertanian yang di lapangan saat ini? Kalau cukup meresahkan kami sebenarnya petani ini, benar-benar kata Bapak Helmi tadi, karena cuaca yang nggak menguntungkan kita. Tapi kita juga nggak putus asa, karena kita selalu didorong oleh dari Dinas Pertanian Provinsi ataupun kota, mendorong supaya kita giat terus. Jelasnya kita untuk kehidupan kan. Jadi masalah memang musim banjir secara ekstrim, terus hama apa yang disampaikan Bapak tadi, mungkin kami sudah melaporkan Bapak-bapak juga di atas kan masalah ini, tapi kita mungkin itulah yang jadi kendala. Jadi saya juga itulah, jadi walaupun bagaimana musibah tetap kita laksanakan terus. Iya, sebetulnya hampir sama gitu ya. Mungkin permasalahan bagaimana dari pemerintah sendiri melihat ataupun membantu gitulah untuk upaya sendiri gitu ya terkait dengan permasalahan yang ada. Nah, salah satu tadi disampaikan juga oleh Pak Helmi terkait dengan adanya asuransi pertanian yang memang kalau kita melihat ada dua gitu ya, pada asuransi untuk ternak gitu ya, ada untuk tanaman padi juga. Nah, yang saat ini memang difokuskan adalah untuk tanaman padi. Nah, sebetulnya dengan adanya asuransi ini sendiri, ini sudah sejauh mana Pak untuk berjalan program ini Pak? Terima kasih Mas Riko. Jadi untuk AUTP itu sebenarnya sudah berjalan sejak tahun 2015-16 ya. 2015-16 mulai diperkenalkan lah untuk asuransi ini.
pada tahap awal mungkin banyak yang masih bingung juga bagaimana asuransi ini dijalankan gitu ya. Di 2017 kami dari provinsi coba agak lebih masuk lagi ke wilayah kabupaten kota untuk melakukan sosialisasi yang lebih fokus. Sehingga di tahun 2017 kita perkenalkanlah model asuransi AUTP ini. Apa sih AUTP ini sebenarnya? AUTP ini kan sebenarnya upaya perlindungan. Karena tadi ada amanat undang-undang dan Permentan bahwa petani tadi kita mengurangi resiko petani. Jadi diperkenalkanlah AUTP. Nah, AUTP ini sejak 2015 memang disediakan oleh pemerintah, Tahun 2016 sekitar kurang lebih kita diberikan alokasi pada saat itu mungkin sekitar 2.500 hektar. Jadi dinas TPHP provinsi pada saat itu diberikan alokasi kurang lebih 2.500 hektar. Alokasi ini untuk mengcover luasan usaha tanaman padi nih bagi kabupaten kota yang akan ikut ke asuransi. Itu seluruhnya disubsidi, Mas Riko. Artinya nilai premi yang harus dibayarkan oleh petani itu sebenarnya Rp180.000 per hektar per musim tanam. Rp180.000. Kemudian oleh pemerintah itu disubsidi, artinya disubsidi Rp144.000. Artinya besar, 80%-nya itu disubsidi oleh pemerintah. Nah, 20% sisanya itu diminta sebenarnya kepada petani sendiri. Artinya ada sisa 36.000 yang mesti dibayarkan secara mandiri oleh petani untuk ikut asuransi. Jadi 36.000 per hektar per musim tanam gitu. Nah, kalau terjadi resiko yang kita tidak inginkan tadi, Cik Uyung, artinya misalnya ada banjir atau kekeringan, kemudian ada serangan hama dan penyakit yang menyerang lahan pertanian, dan itu sudah diadakan pemeriksaan, diverifikasi, kalau indeksnya lebih besar daripada 75% itu bisa diklaim. Nah, artinya itulah yang disediakan oleh pemerintah untuk mengurangi sebenarnya dan melindungi petani dari ketergantungan. Ini kan biasanya kalau udah gagal panen kan cari modal lagi nih. Ya, cari modal lagi, mau pinjam lagi, saya cari yang cepat. Jadi pemerintah dengan ada asuransi kalau gagal panen disediakanlah klaimnya dibayarkan ke petani. Oke, artinya memang kalau kita mulai ini sudah menjadi upaya gitu, langkah upaya dari pemerintah untuk tadi untuk membantu dari atau perlindungan dari para petani itu sendiri ya terkait dengan lahan pertaniannya. Kita akan break sejenak, Pak. Kita akan lanjut lagi setelah yang satu ini. Ya pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah yang satu ini.